negara ini. Bisa kau Pak bantah Tobing, itu, bantahlah. Pak Tobing, maksud saya begini, dia kan tidak merubah substansi, kecuali dia merubah substansi. Itu kan itu masalah. bukan substansi lagi. Itu bukan Umpamanya substansi dia bilang, paradigma dia robah. Loh, iya, dia tidak sekarang merubah ideologi kan? kenapa tidak Coba merubah contoh, ideologi? apa yang dia Rubah Pak Teddy. Akibatnya berubah Pak. Akibatnya nanti berubah. Begitu hasil quick count Mantap Pak Teddy ini. seperti sekarang ini, sekarang ada isu baru Pak di kalangan PDIP Pak. Setelah tadi Ganjar pulang. Enggak, kita bicara Pancasila Pak. Saya nggak boleh melebar ke situ. Ya nanti Pak. Nanti Pak. Ini Pak Teddy lagi menjelaskan Pak. Nanti Pak. Iya. Nanti Pak Teddy biar Pak Putih selesaikan dulu arahnya mau kemana. Gini aja biar cepat. Per hari ini ada yel-yel Pak. Per hari ini ada yel-yel Pak. Setelah tadi pulang Ganjar dari rumahnya Kepala Banteng, ya yang moncong putih, ada yel-yel Pak. Ya, ada yel-yelnya itu samar-samar Pak. Nanti saya coba minta direkam kasih ke saya. Itu memalukan sekali Pak. Hankam rata sudah tidak bisa lagi. Hankam rata itu artinya udah lain Pak. Hasil bersama bagi rata hilang Pak di PDIP Pak. Jadi hankam rata yang sesungguhnya rusak Pak. Tunggu dulu. Tobing. Tunggu dulu. Ini yang saya bilang, orang-orang di sini tidak komitmen. Di situ bicara tadi Soekarno begini, kenapa dulu dikutuk-kutuk Soekarno? Jangan, oleh sebab itu saya jangan dibawa ke narasi. Saya bilang, alah, udahlah. Saya ini itu saya bekerja gitu. Bapak ini menyesatkan. Sebentar. Saya nggak menyesat. Sebentar Pak Tobing. Saya bilang tadi. Sebentar Pak Tobing. Tenang. Sebentar. Pak Teddy. Payah ini orang ini. Belum Pak. Ridwan udah belum Ridwan Jaya? Belum Pak. Saya juga mau tanya Pak terakhir. Ya Ridwan Jaya, lalu ini Pak Putih tadi ya, Pak Putih sama Pak Teddy, habis Ben Pak Teddy ya, terus ya Ridwan. Ya terima kasih Pak Paul, Pak Tobing. Saya bersyukur nih beberapa minggu ngikutin YouTube Pak Paul. Dulu sempat berpikir untuk coblos 3 tuh, tapi karena ngikutin ini akhirnya coblos yang 2. Jadi ya terima kasih untuk arahannya Pak Tobing dan Pak Paul. Terus gini Pak, beberapa hari yang lalu saya dengar di YouTube Pak Paul ada rencana mau buka kafe Pak. Nah ini saya kebetulan ada lokasi di Jakarta Barat, kebetulan punya keluarga. Itu sekarang posisinya food court Pak. Maksudnya kalau memang mau buka kafe, mau survei boleh gitu loh. Lihat dulu lokasinya kan. Mungkin mesti lihat dulu lokasinya. Japri Pak, Japri gimana caranya? Tahu nomor handphone kita nggak? Tahu WhatsApp-nya kita nggak? Saya dapat dari Hagios. Saya WA ke Hagios, terus saya disuruh masuk ke linknya ini. Low battery. Please charge. Bentar ya. Ini Pak, ada WhatsApp saya langsung Pak. WhatsApp saya. Ya, WhatsApp ini ya, WhatsApp untuk ini ya. Saya udah WA di Hagios, Pak. Saya WA di Hagios. Sudah ya, oke. Nanti saya hubungi Bapak ya. Di Hagios terus dibilang dia kasih link ke saya Pak, gitu. Dibilang kasih ke link. Oke, terima kasih Pak Ridwan. Luar biasa. Bisa nggak apa-apa waktu Jakarta Barat nanti kita survei biar koordinatornya ya si Marcel nanti ke sana langsung. Jalan Gajah Mada Pak, di Jalan Gajah Mada itu posisinya sejajar sama Bami Gajah Mada Pak. Wah, ini dia nih, mantap kali nih. Jadi buat penginjilan sebelahnya Malioboro itu. Waduh. Iya Pak, jadi buat penginjilan memang pas. Penginjilan antara Sun City sama Malioboro tuh tempat main saya dulu itu. Iya betul Pak. Itu ada bubur apa? Ada bubur ginjo bubur ginjo apa? Juga, kalau mau ketemu di sana bisa Pak. Ngobrol-ngobrol di situ bisa kita. Boleh nanti Marcel ke sana. Langsung survei. Ya nanti kita bicarakan deh nanti. Luar biasa Pak Ridwan, haleluya, bisa cepet-cepet cocok lah gitu ya di Gajah Mada ya. Low battery. Oke, siapa lagi? Pak Putih, lanjut Pak Putih. Siapa?
Pak Putih lanjut. Oke, shalom ya. Pak Shalom. Tobing, ini agak berat Pak. Jadi ring satunya Panji Gumilang ada 6, 7, 9 orang nih WA saya. Mereka Oh iya, berharap, tapi ya, dengan lanjut. mereka mendengar ini Pak dari YouTube. Kemudian mereka menghubungin saya via WhatsApp. Mereka berharap secara teknis kan pembantu presiden, 2 menteri bersinggungan langsung ya, satu sebagai support, satu sebagai penggembos Panji Gumilang ya, yang sekarang jadi wapres. Tapi dengan cara penyampaian Pak Tobing, mereka berharap kalau ini dijalankan jangan ada benturan, karena nanti efeknya akan lebih jauh Pak. Tapi ini harus diselesaikan karena mencemarkan ya kerja kerja mandirinya Panji Gumilang digembosin oleh cawapres yang kalah. Kemudian ada salah satu menteri yang lain membela support, tapi ternyata kalah suara dalam eksekusi karena ada campur tangannya MUI dan ormas-ormas yang dibiayai oleh barisan-barisan tertentu Pak. Jadi ini sebenarnya Low mereka battery. minta Please charge. macam-mana supaya kalau ini memang diselesaikan oleh Pak Prabowo supaya tidak ada benturan. Itu aja Pak Tobing. Salam Pak. Baik, Pak Putih. Panji Gumilang kan minta kita mengajar 10.000 Persis, Pak. kan. Ya, nanti kita teruskan Pak proyeknya Pak. Kita ulangi lagi, kita luruskan lagi Pak. Itu kan saya bilang bukunya saya nggak punya lagi sebanyak 10.000. Oh kita juga cuma 2.500. Tapi dia kan janji. Oh, udah serahkan sama saya aja nanti saya cetak. Cuman kita tidak melanjutkan itu karena udah mulai sibuk lah nggak karuan kan gitu. Mana Nanti Pak Putih sama Pak Tobing sana lagi tuh Pak, pakai atas nama ini LBH Gios, Perkumpulan Gios dan Damaris Pancasila. Cuman begini Pak Paul, sekarang Panji Gumilang ada di mana? Tenang Pak, itu pasti lolos Pak, pasti lolos Pak. Ada di dalam Pak. Sekarang suruh main kendo, jangan buru-buru banding dulu, terima dulu, kan masih ada kesempatan. Jangan buru-buru PK dulu, PK lolos itu nanti. Ada di dalam Pak ya. Iya, PK lolos itu pasti. Low battery. Itu kan kemarin Please gara-gara si charge. Mahfud MD cari tiket cawapres, kan udah saya bilang. Ini pasti masuk, karena si Mahfud MD mau jadi cawapres. Saya udah bilang. Persis Pak, persis. Jadi yang saya ngomong tahun kemarin, siapa ya, kalau Prabowo kemarin tidak merapat ke Israel, saya bilang pasti kalah. Karena siapapun presidennya, asal cawapresnya si Mahfud pasti menang. Kecuali ini presiden merapat ke Israel. Saya buka semua, ternyata Prabowo benar-benar merapat ke Israel. Menang kan? Itu semua udah kita nubuatkan semua ya. Nabi ke-20 nubuat tahun kemarin ya. Kita udah teriak-teriak ya. Udah teriak-teriak bolak-balik. Jadi begini Pak Paul. Ya. Saya juga mengamati dari persioan ya. Ini kan bukan keyakinan. Sionya si Mahfud itu ayam. Ya, jadi koloke Pak. Kalau ya jadi koloke. Iya. Si Gibran itu kelinci, ya tidak akan ketemu ayam sama kelinci, sudah tidak cocok, bertentangan. Tapi Siong, 6 tahun soalnya. Ayamnya sudah tua, kalah sama kelinci muda. Dan satu penyakit sio ayam ini, kalau sudah kalah, ya dia pasti keok. Lihat aja ayam itu, kalau sudah kalah, ketemu lawannya lagi, udah keok gitu, iya. Ke bawah. Nah itu down, iya down. Kemudian begini. Tapi ini Panji Gumilang pasti lolos ini Pak, PK pasti lolos. Persis Pak. Tapi jangan sampai ada benturan baru. Makanya kita kawal ya, nanti kita minta kawal ya, nanti kita minta kawal. Pak Putih merapat ke sana, ya, makanya ini ya Pak Putih, Pak Tobing kita merapat ke sana. Proyeknya kita terusin lagi kan itu tertunda nih gara-gara Pak Putih pergi kan. Kita tunda, kita ulangi lagi semua yang dulu kita udah rencanakan semua udah rapi, itu kan bubar semua tuh. Kita rapikan lagi, kita jalanin lagi tuh dari ujung sampai ke ujung yang udah kita bikin. Karena sayang Pak, kita sudah investasi cukup banyak tuh Pak. Jadi jangan sampai itu kita terbengkalai. Belum ada kata terlambat Pak.
Apalagi ini Prabowo menang ya. Ini kan satu Iya. perjuangan, ini kan harapan baru. Kalau kemarin yang menang Ganjar ya saya udah bilang ya nasibmu lah. Tapi sekarang Prabowo yang menang, kita punya harapan baru. Apapun, mau apapun ada di Indonesia ruwetnya, tapi kita ada harapan. Kita punya pengharapan baru nih sekarang nih. Pokoknya Makanya saya semua berharap bangsa Indonesia, teman-teman semua nanti merawat ya. ekspektasi bangsa Indonesia ini terlalu besar, loh. Ini memang menjadi beban Ya, Prabowo karena juga. sudah terlalu dalam, Pak. Hmm, Iya, Jatuhnya udah terlalu dalam. hmm. Jatuhnya udah terlalu dalam. Ya kan? Ini Pak Ridwan kenapa resign lagi, Pak Ridwan? Pak Ridwan? Kalau nggak ada nih Pak Teddy ya. Pak Teddy. Yap. Oh sudah ya. Ya. Ya Pak Teddy. Shalom. Ya silakan Ya, berantem. ya. Tapi jangan lama-lama berantem ya. Oh enggak, Silakan. Pak. Saya enggak akan berantem. Saya tetap pegang teguh pada Pancasila. Nggak apa-apa. Saya Kalau nggak Najero. kompor nggak Iya. rame, nggak bisa. Iya, saya jujur aja mau jadi apa negara ke depan. Karena saya ini jujur aja mau katakan kepada Pak Tobing, saya ini ideologisnya PDI Perjuangan karena menaungi pada Pancasila. Selalu dia menyampaikan Pancasila. Lepas dari subjeknya manusia itu melakukan kesalahan. Tetapi roh saya ke PDI yang selalu memegang nasionalisme dan selalu menggemborkan terus Pancasila. Dengan Pancasila ini siapapun menjadi presiden dari dulu kita hantam. Jokowi pun walaupun 2 tahun lalu kita hantam karena kita berpegang teguh pada Pancasila, Undang-Undang Dasar lain sebagainya. Nah itu yang kita harus pegang bersama-sama teman-teman di tempat ini. Oleh sebab itu pengajaran doktrin-doktrin yang diajarkan oleh Pak Tobing itu kita dengarkan bersama, kita simak bersama. Karena dengan doktrin inilah yang kita akan pakai untuk menghantam kepada pejabat-pejabat yang melakukan ya inkonsisten terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang saya mau sampaikan kepada teman-teman dan camkan itu gitu. Supaya Anda jangan dipermainkan. Jangan politik itu mempermainkan Pancasila itu, ideologis negara. Marilah kita memegang ideologis negara, baru kita permainkan politik itu. Itu filosofi saya, Pak Tobing. Dan kedua, Pak Tobing, saya banyak membaca lah. Ada seorang bijak dari Cina itu, namanya Konghucu. Dia cuma bilang, Pak, di satu desa ini, dia bilang, banyak seperti saya gitu. Cuman, dia bilang, dia di kampung sekecil ini itu, cuma seberapa orang itu, banyak selevel saya. Cuma beda saya dengan kamu adalah, saya banyak membaca, banyak mendengar orang bijak. Itu aja, Pak. Bagi kita begitu juga teman-teman sini. Mari kita banyak membaca, banyak menyimak, banyak mendengar. Seperti yang diajarkan oleh Pak Tobing. Itu pemahaman saya. Dan oleh sebab itu saya bilang landasan-landasan ini yang kita akan pergunakan, ya, yang diajarkan Pak Tobing untuk menghantam pejabat-pejabat yang inkonsisten terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Yang diajarkan negarawan bagaimana ya. Jadi, yang merusak Pancasila. Apa saya bilang? Sila keempat itu dia yang merubah. Tuh, mana ideologi Pancasila? Ide itu dia punya ide baru. Ide yang mana? 4 pilar itu, Pak Tobing. 4 pilar. Itu bukan, itu 4 pilar lagi. Itu pun salah. Sekarang buka di internet. Apa keputusan MK setuju dengan 4 pilar? Enggak. Tidak setuju, Pak. Loh, TNI aja nggak mau menerima itu. Karena itu bukan pilar. Pilar itu apa? Tiang. Tapi pondasi. Makanya hati-hati kita dirubah-rubah paradigma. Siapa yang merubah? PDIP. Taufik Kemas kan? Ya, suaminya emak. Iya. Tapi sekarang berlaku nggak? MPR kan pernah didebat itu. Iya. Tidak pilar. Oh, jangan sampai pilar. Orang founding fathers sebagai pondasi kok ground slah. Siapa yang merubah? Tunggu dulu Pak Teddy. Wah, ideologi PDP Pancasila bullshit. Mari diskusi di sini.
Makanya hati-hati kalau bicara Pancasila. Itu tidak, Pak Teddy. Saya kemarin, wah ribut saya di SEA Games. Jadi berantem nih Pak Paul. 4 pilar, apalagi 4 konsensus. Siapa ya? Waktu saya 7 pilar, Lemhanas. 7 pilar Taufik Kemas, 7 pilar. Jadi kalau waktu saya Lemhanas dulu, namanya paradigma. Ya, 4 paradigma dijadikan landasan. Ya, pertama, Pancasila sebagai landasan ideologi. Undang-undang dasar sebagai landasan konstitusional. Wawasan Nusantara, landasan wawasan geopolitik kita. Kemudian ketahanan nasional sebagai apa? Sebagai landasan strategi. Jadi beda. Ganti Gubernur Lemhanas yang bukan lulusan Lemhanas dirubah menjadi 4 konsensus. Apa-apaan ini? Konsensus itu MOU, konsensus tidak ada kekuatan hukumnya. Orang sudah dikonstitusikan kok masih dikonsensuskan lagi. Ini memang perubahan paradigma ini kan suka-sukanya pejabat itu. Ya. Tunggu dulu Pak Teddy, saya orang di dalam yang mengerti persis dengan itu. Sekarang keputusan MK, apa? Boleh, bukalah di internet sana. MK tidak menyetujui, itu disebut apa? Disebut Pilar. Terus MPR merubah. Belakangan ini nggak ada yang berani ngomong pilar lagi kan? Nggak ada Pak. Dia bilang apa? Sosial di Pancasila, sosialisasi ini. Aduh, udahlah Pak Teddy hanya bacanya di Amerika sih. Saya itu orang dalam yang tahu persis. Kami di Lemhanas, kemudian dirubah-rubah. Coba bayangkan begini. Sekarang tunggu dulu. Andi Wijayanto tidak pernah Lemhanas. Kenapa dia mau dijadikan gubernur Lemhanas? Sekarang dia tinggalkan Lemhanas. Loh, Mengundurkan diri Pak. Mengundurkan diri Pak. Apa? Karena banyak orang yang nggak suka di sini. Apa orang nggak lulus Lemhanas bisa jadi gubernur? Sama sebelumnya, legend Agus Wijoyo itu, senior saya juga, dia nggak Lemhanas, diangkat jadi gubernur Lemhanas. Karena apa? Karena istrinya anggota PDIP, tapi udah almarhum. Pikir dulu lah Pak Teddy, kalau saya orang dalam, saya tahu sepak terjangnya elit-elit negara ini. Bisa kau bantah itu? Bantah lah. Pak Tobing, maksud saya begini, dia kan tidak merubah substansi, kecuali dia merubah substansi. Itu kan itu masalah. bukan substansi lagi. Itu bukan Umpamanya substansi. dia bilang, Paradigma dia rubah. Loh, dia tidak merubah ideologi kan? Kenapa tidak merubah Contoh, ideologi? apa yang dia Rubah Pak Teddy. Akibatnya berubah Pak. Akibatnya nanti berubah. Umpamanya saya contoh. Jadi begini Pak Teddy. Pak Pri Teddy. kemanusiaan dan pri keadilan. Apakah dia merubah pri kemanusiaan dan pri keadilan? Itu kan tetap universal di situ. Coba jelaskan, kecuali dia mengarah ke arah doktrin ke komunis Pak Teddy, atau ke sosialis, itu baru saya terima. Gitu. Tunggu dulu, gini Pak Teddy, saya jelaskan Ada dulu. itu sebagai alat proyek negara waktu itu. Saya jelaskan dulu. Sebentar Pak Teddy, ini Pak Pute mau bicara Pak Tobing, ini Pak Pute dulu kasih bicara. Sebentar Pak Tobing, Pak Pute silakan. Pak Teddy, begitu hasil quick count Mantap Pak Teddy ini. seperti sekarang ini, sekarang ada isu baru Pak di kalangan PDIP Pak. Setelah tadi Ganjar pulang. Enggak, kita bicara Pancasila Pak. Saya nggak boleh melebar ke situ. Ya nanti Pak, nanti Pak. Ini Pak Pute lagi menjelaskan Pak, nanti Pak. Iya. Nanti Pak Teddy biar Pak Pute selesaikan dulu arahnya mau kemana. Gini aja biar cepat. Per hari ini ada yel-yel Pak. Per hari ini ada yel-yel Pak. Setelah tadi pulang Ganjar dari rumahnya Kepala Banteng, ya yang moncong putih, ada yel-yel Pak. Ya. Ada yel-yelnya itu samar-samar Pak. Nanti saya coba minta direkam kasih ke saya. Itu memalukan sekali Pak. Hankam rata sudah tidak bisa lagi. Hankam rata itu artinya udah lain Pak. Hasil bersama bagi rata hilang Pak. Di PDIP Pak. Jadi hankam rata yang sesungguhnya rusak Pak. Hankam rata akan rusak di PDIP Pak. Hasil bersama bagi rata Pak. Ini itu bukan substansi itu. Saya bicara ini masalah Pancasila. Kalau Anda menggiring ke opini begitu, saya juga ada, tapi itu jelek.
Saya enggak level Enggak. bicara begitu. Gini, Ya, Saya Pak. boleh silakan, Pak arahkan Tobing. ke tempat Pak lain. Teddy, Oleh sebab itu Ya, dengar adalah dulu. dia tahu, substansinya Pak Teddy tunggu. Pancasila. Iya, Dengar substansi dulu, Pak. Pancasila Ya, dong. Pak Tobing Jangan- silakan. Loh, Hankam Rata Ya, itu Pak Teddy bagian dari sebentar, Pak Tobing. sebentar. Hankam Rata itu bagian dari Pancasila. Persis. Loh, tahu nggak? Di sila keberapa? Sila Persatuan Indonesia itulah Hankam Rata. Pak Teddy nggak tahu. Satu aja sila Pancasila dirubah, berarti ideologi jadi. itu berubah semua. Berubah total. Ya, berubah total. Bapak belajar nggak? Bung Karno aja mengatakan sila Pancasila itu 1 sampai 5 itu saling terkait, saling Utuh. dasar mendasari. Dia piramid. Baca buku saya lah. Loh, kalau sila keempat dirubah, padahal sila keempat itu dasar dari sila kelima, mendasari sila kelima. Sedangkan sila Ya. kelima itu berdasarkan kepada sila keempat. Demikian juga berentet kepada ketuhanan yang Maha Esa sila pertama. Oh, tunggu dulu. Pak Tobing. Tunggu dulu. Ini yang saya bilang, orang-orang di sini tidak komitmen. Di situ bicara tadi Soekarno begini, kenapa dulu dikutuk-kutuk Soekarno? Jangan, oleh sebab itu saya jangan dibawa ke narasi. Saya bilang, Alah, udahlah. saya ini itu dengar saya dulu, dengar dulu, Pak bekerja Teddy. gitu. Sebentar, Bapak sebentar, ini sebentar. menyesatkan. Sebentar, Oh sebentar, enggak, saya sebentar. nggak menyesat. Sebentar, Pak Jangan Tobing. giring saya bilang tadi. Sebentar, Pak Tobing. Pancasila, Sebentar, ini Pak Tobing. Soekarno, Tenang, sebentar. ya kan? Pak Teddy, Payah Teddy, ini orang ini. Pak Teddy. IQ Nggak Anda apa-apa, mungkin nggak di bawah apa-apa, monyet Pak Tobing. juga lah. Payah juga. Saya ngomong Nggak sama apa-apa, Pak. Pak Tobing. Karena Bung Bentar, Karno silakan. yang menggali Pancasila. Beliau yang mengatakan sila pertama, sila kedua, sila Jadi- ketiga, sila keempat itu saling terkait. Holistik. Jadi Satu begini, Pak Tobing. kesatuan. Tidak boleh Pak Tobing, dipisahkan. Pak Kalau Teddy ini, satu dipisahkan, wah. Pak Teddy ini sedang Udahlah, bicara yang lain, PDIP Pak Tobing. Jadi kalah. begini. Itu aja lah. Topi nilai Bukan Pak Tobing, sebentar. Jadi dengan adanya pertanyaan ini, kita jadi ngerti tuh apa yang kita jelaskan di sini. Ternyata tidak semuanya nangkep. Tapi Nangkep. kita pengen tahu sejauh mana orang itu nggak menangkap. Misalnya nih, atau sejauh mana orang mencari-cari, atau sejauh mana orang-orang mencoba memelintir atau membuat perspektif yang lain. Nah, itu kita perlu nih dari orang-orang seperti ini. Nanti tugas kita adalah minggu depan menjelaskan. Ya, Pak Didi terakhir. Silakan, Mas Yudi, gimana Pak Didi? Tapi jangan serang pribadi ya, nanti kita nggak seru nih berantemnya Ya, tapi nih. Pak Didi, lanjut. begini, mohon maaf kalau menyesatkan saya akan bicara kebenaran. Saya sudah bilang sila keempat dirubah nggak? Iya dong. Itu dulu pertanyaan saya. Saya tanya dulu, sila keempat berubah nggak? Semua sila nggak dirubah. sekarang ini 5 sila kita ini paradigmanya udah berubah semua, Pak Tobi, kenyataannya. Ketuhanan yang Maha Esa Paradigmanya aja udah berubah. semua. Makanya tadi kita pengen tahu nih Pak Teddy ini sampai seberapa jauhnya dari apa yang kita pahami selama ini. Kalau saya memang paham yang dimaksud Pak Tobing, tapi kan boleh-boleh aja di sini Anda punya perspektif yang lain. Pak Tobing, Pak Teddy terakhir ya.